Iya, tunggu. Kenapa sih kamu lusuh begini? Kamu udah bosan hidup ya? Pengen mati? Iya. Kalau saya nggak kasihan sama ibu saya, mungkin saya udah nggak punya niat hidup lagi, Mon. Oke, kamu saya maafkan. Saya percaya kok kalau kamu tuh sebetulnya nggak bersalah. Kamu nggak sadar aja kalau kamu diperalat. Terima kasih, Mon. Ya tapi kamu pakai dong otak kamu, berpikir waras. Kasihan tuh mama kamu, bingung lihat kamu bertindak bodoh seperti ini. Karena kamu sudah maafkan saya ikuti apa kata kamu. Ya udah, sekarang beresin tuh muka kamu berewokan begitu. Mandi ke sana. Terus kau makan, habis itu kamu anterin kita pulang ya. Terima kasih, Mon. Saya akan buktikan pada abang kamu kalau saya tidak seperti yang diduga selama ini. Iya. Udah sana cepetan deh, bau. Paling bisa lah ya. Mana? Mona, kamu masih berhubungan dengan Hidayat? Kenapa sih, Bang? Dia kan anak baik. Lagian, dia juga udah minta maaf kok sama saya. Kamu ini kadang-kadang pinter, kadang-kadang naif sekali, malah cenderung bodoh. Pinter, naif, dan bodoh. Itu abang aja ngelihat dia dengan kacamata abang sebagai polisi. Saya ngelihat Hidayat dengan intuisi saya sebagai wanita, Bang. Apa kamu lupa dia sahabatnya Beno? Merasa tidak dia menggiring kamu ke tangannya Beno? Itu kan masa lalu, Bang. Sudah berakhir. Beno yang sekarang sudah tidak tahu lagi siapa dirinya. Saya masih yakin dia hanya berpura-pura menderita amnesia. Begitu orang lengah, dia akan cari kesempatan meloloskan diri dan kemudian mencari orang-orang yang dia musuhi. Selamat pagi, Pak. Saya ingin bicara sama Bapak. Mau bicara apa? Saya ingin kerja di kantor Papa. Staf saya sudah lebih dari cukup, Indra. Mereka semua setia dan patuh pada saya. Sedangkan kamu sama sekali tidak pantas dan tidak memenuhi syarat. Karena kamu sudah memperlihatkan pembangkangan dan ketidakpatuhan kamu pada saya. Kamu ini keterlaluan. Ngomong sama anak sendiri seperti ngomong sama orang yang tidak dikenal. 1000 kali kamu kupas kulitnya, dia tetap darah dagingmu. Anak kandungmu sendiri. Kalau memang dia anak kandung saya, mestinya dia berpikir dulu sebelum membangkang. Saya menuntut adanya kepatuhan di rumah ini. Siapapun yang tidak mematuhi peraturan yang sudah saya terapkan, silakan minggat dari sini. Selamat pagi, Om. Pagi. Om masih ingat saya? Saya Doni, temannya Indra, cucunya Om Madina. Silakan. Selamat pagi, Tante. Selamat pagi. Iya, Tante. Hai, Indra. Ra, kita kesini cuma mau antar surat dari Mita. Trims ya. Kalau lu masih menganggap gua teman, tolong dibaca, kemudian dibalas. Kalau lu juga masih menganggap gua sebagai sahabat lu, tolong jangan paksa gua untuk membangkang perintah bokap gua. Gua pergi dulu. Indra. Aduh, maaf
Maaf ya. Nggak apa-apa Tante. Kalau gitu kita permisi dulu Tante. Oh ya. Mari. Aduh Doni, apa kabar Doni? Baik-baik, Oma. Aduh. Oma gimana? Baik-baik. Aduh, Oma kangen sekali, lama sekali sih. Kaget ya? Ini siapa nih? Ini Anita, Oma. Anita, kenalkan. Saya omanya Doni. Apa kabar? Apa kabar? Baik, Oma. Capek ya di perjalanan? Lumayan. Cantik sekali. Terima kasih. Ya, masuk ya. Ya, duduk dulu, ayo. Aduh, ini Doni nggak telepon dulu. Kalau nggak kan Oma bisa masakin ya. Oma senang sekali Nita bisa datang. Sudah pernah ke Surabaya belum sebelumnya? Udah, tapi udah lama. Sudah lama ya. Ini Doni kebiasaan buruk kamu ah. Setiap mau datang nggak pernah kasih kabar. Untung Oma sudah siapkan, sudah bereskan kamar yang untuk tamu. Tapi kamar yang untuk kamu bereskan sendiri. Baik, Oma. Oma mau siapkan dulu sarapan ya. Istirahat dulu, duduk dulu ya. Iya, Oma, terima kasih. Saya tinggal dulu ya. Saya mau naruh koper-koper itu. Oke. Tablet apa sih Tante? Kok kepala saya jadi enak? Perasaan saya jadi melayang. Badan saya jadi enteng. Saya seperti mendengarkan irama Tante. Enak sekali rasanya. Kita bisa menikmati malam ini berdua, oke? Itu Foni, ibunya Doni. Maaf, saya sedang lamun. Tadi barusan Oma bilang apa? Itu fotonya Foni, ibunya Doni. Dia menghilang sejak dia melahirkan. Sekarang dia sudah meninggal. Doni belum pernah mengenal ibunya. Malah waktu dia kecil, dia kira Oma inilah yang ibunya. Ayo silakan. Nah, ini untuk Doni aja deh, 2 cangkir. Oma mau melanjutkan dulu menyiapkan sarapannya, ya. Silahkan minum, duduk-duduk aja. Terima Ya. kasih, Oma. Ya Tuhan, perempuan yang nyaris menghancurkan masa depan saya ternyata adalah ibu laki-laki yang saya cintai, yang menumbuhkan kembali harapan saya tentang masa depan. Itu foto ibu saya. Oma baru aja cerita. Seandainya dia masih hidup, tentu hari ini dia bahagia sekali ketemu kamu, calon menantunya.
belum dingin. Ya, Oma. Ini minum. Gimana menurut kamu? Indra baca surat Mita apa enggak ya? Saya nggak bisa mastiin. Mudah-mudahan aja dia cuman gengsi sama kita di depan ibunya. Ayo, minum. Suster Eti, polisi yang di sini kemana? Tadi saya ke toilet. Oh ya, makasih. Tumben jam segini udah tidur. Pak Beno, minum obat dulu ya. Ayo diperiksa dulu ya. Pak Beno. Pak Beno? Pak Beno? Pak Beno? Pak! Pak! Pak Beno nggak ada di tempatnya, Pak. Kemana dia? Nggak tahu. Suster Ati, Pak Beno nggak ada di tempatnya. Pak Jumadi, segera laksanakan rencana B. Siap, laksanakan. Halo? Apa? Halo, bisa bicara dengan Kapten Andi? Bagaimana? Tidak ada? Ini, Dok. Oh, terima kasih. Selamat malam, Kapten. Saya baru saja datang. Saya dilapori bahwa... Kelihatannya teori Anda salah, Dok. Otak Beno ternyata masih sangat berbahaya. Otak memang masih merupakan satu misteri yang kadang-kadang membingungkan. Saya tidak tahu tentang teori kedokteran. Yang jelas, teori itu telah membuat penjahat yang sangat berbahaya berhasil meloloskan diri dan mengancam keselamatan orang-orang tertentu. Heru, siap. Blokir TKP. Laksanakan. Boleh saya pinjam telepon? Silakan. Halo. Saya Kapten Andi. Saya ingin memberitahukan Beno berhasil meloloskan diri dari rumah sakit. Apa? Beno lolos dari rumah sakit? Baik. Terima kasih Kapten Andi. Selamat malam. Mona, periksa semua kunci pintu dan jendela. Beno baru saja meloloskan diri dari rumah sakit. Ya.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.